Horas, 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 Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oke, begitu dulu pengantarnya. Oke, lanjut. Minggu-minggu terakhir ini kan media kita dihebohkan dengan pemberitaan Zaroh Richard ya, yang Zaroh Richard yang menjadi pensiunan hakim, yang menjadi pensiunan bukan hakim dia, pokoknya pejabat MA. Pensiunan pejabat MA yang menjadi maklar kasus ya. Itu bagaimana Pak? Apakah ada kekhawatiran Anda dia dengan PK Jessica Wongso ini? Ya jelas-lah sangat khawatir. Bayangkan Zaroh Richard itu bisa menumpuk uang 1 triliun dan 50 kg emas ya, dengan mengagen-ngageni ya kan keputusan hakim di MA itu ya, katanya itu 10 tahun terakhir. Sementara Jessica, kasusnya Jessica 2016, 8 tahun yang lalu kan masih di dalam skop 10 tahun itu. Nah saya khawatir ya, dan saya curiga Zaroh Richard ini juga main di kasus Jessica ya, mulai dari kasasi, banding, terus PK ya. Bayangkan ini masih satu yang tertangkap ya, 1 triliun. Mungkin ada ratusan seperti Zaroh Richard yang lain ya, punya uang 1 triliun ditumpuk di entah di mana, ditaruh di rumahnya atau apa, di bawah tanah mungkin ditaruh ya 1 triliun. Ini cuma satu ya. Kalau yang lain ditangkap 10 aja seperti Zaroh Richard ini ya, kita nggak tahu lagi lah hancurnya hukum di Indonesia ini ya. Zaroh Richard aja 1 triliun uangnya ya, untuk mengagen-ngageni ya, memengaruhi keputusan dong pasti ya, memengaruhi keputusan di Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ya, banding, kasasi. Bayangkan ini. Jadi ya kaitannya dengan kasus Jessica ya khawatir lah ya, bagaimana banyak lagi mungkin yang belum tertangkap Zaroh Richard yang lain kan. Apapun di persidangan yang kita ungkapkan di bukti saintifik apapun yang nggak ada gunanya kalau sudah banyak bermain Zaroh Richard yang lain ya, untuk menyogok-nyogok hakim. Jadi ya inilah Pak Presiden, yang Pak Prabowo yang perlu Anda benahi ya. Inilah di Jessica Kumala Wongso inilah kasus Hakim Binsar Gultom ini yang menangani ya, memutuskan Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo ya. Mereka gelap kali, kabur kali dibuat kualitas video itu. Dibuat Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto pakai software gratisan itu ya, Freemake dan iRedsoft itu yang diakui sebagai bawaan DVR ya, sang konyolnya. Nah, saking kaburnya nggak bisa membedakan apapun ya, membedakan objek apapun, centerpiece, paperback, dan objek-objek di atas meja itu, dan pergerakan tangan Jessica dan badan Jessica. Tapi ya mereka terima aja seperti itu gitu loh. Masa ya terungkap di sidang PK Jessica Kumala Wongso kemarin kan tanggal 4 November 2024 kemarin ya, bahwa mereka salah ketik katanya metadatanya. Metadata salah ketik. Terus itu dari Muhammad Nuh Al-Azhar untuk file kamera 9 yang menjadi novum. Alasannya enteng kali salah ketik. Padahal ada 100 frame itu atau 10 detik durasi video yang hilang. Tapi tinggal gampang aja mereka bilang salah ketik. Terus Nur Samran Subandi, toksikolog Bareskrim Polri juga dari laboratorium toksikolog, salah hitung juga waktu masuknya cyanida. Dia bilang 1639. Padahal dengan model dia harusnya 1620. Jessica di situ sedang close bill di meja kasir. Bayangkanlah hasil Hakim Binsar Gultom dan Partai Tulus Utapea dan Kisworo ini memutuskan video sudah kabur. Mereka terima total tanpa ada pertanyaan sedikit pun yang meragukan kualitas CCTV itu kepada Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Terus udah gitu salah ketik ya. Jadi keputusannya itu berbasis salah ketik metadata, berbasis salah hitung mundur waktu oleh Nur Samran Subandi, terus berbasis juga video editor ya, aplikasi atau software Freemake dan iRedsoft yang digunakan Muhammad Nuh Al-Azhar. Ini kan sudah terlalu parah, dan Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo menerima begitu saja. Ya, makanya Pak Prabowo
Ya, dengan ditangkapnya Jarod Richard ini, ya periksa juga kasus-kasus lain Pak, terutama kasus Jessica Kumala Wongso ini dan kasus di Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon juga yang sekarang mengajukan PK yang katanya sedang ditunjuk majelisnya. Nah, kalau banyak lagi Jarod Richard yang nggak tertangkap ini, dan para hakim-hakim agung itu udah terbiasa dia disogok, disuap oleh mafia hukum ini, ya selesai kami Pak, rakyat. Apapun di persidangan, fakta persidangan yang disajikan, yang nggak berguna. Mereka akan cari alasan-alasan sesuai dengan bayaran. Bayaran yang diterima oleh mafia-mafia ini ya, agen-agen ini yang bergentayangan di Mahkamah Agung itu. Ini kan masih satu yang tertangkap, Jarod Richard ini, 1 triliun. Ya. Berarti kalau 1 triliun, fee-nya dia itu 1 triliun. 10 tahun. Kalau free-nya dia ya, untuk agennya ini Jarod Richard 1 miliar per kasus, berarti ada 1000 kasus sudah nggak benar itu, sudah lewat mafia ini gitu loh, diintervensi lewat duit. Nah, kami khawatir yang sedang mengajukan PK ini ya, kalau ada Jarod Richard yang lain ya, tinggal dibayar hakim agungnya ya selesai. Ya untuk apalah peradilan ini Pak? Peradilan di Indonesia ini hanya boneka, semacam sinetron gitu loh. Sinetron yang nggak bakal digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim agung. Yang dipertimbangkan ya duit. Ya kami berharap ya tumpas lah ini Jarod Richard ini harus dibuka informasinya, siapa saja hakim-hakim agung yang pernah mereka sogok, dan hakim-hakim di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, jaksa-jaksa. Dan juga ditanyakan juga, diinvestigasi juga Jarod Richard ini, berapa orang semacam kau di Mahkamah Agung sana gitu loh. Saya yakin bukan sendiri agen-agen ini, agen-agen mafia hukum ini gitu loh. Saya yakin lebih dari 1, itu nggak mungkin dia sendiri gitu loh. Bayangkanlah harapan kita ya sebagai rakyat untuk mencari keadilan ya jadi nihil. Jadi pengadilan itu yang mulai dari pengadilan negeri itu hanya sinetron saja itu. Ya, semacam apa ya? Kayak ada sutradaranya gitu. Ya udahlah kita sidangkan nanti juga nanti Jarod Richard yang main, atau Jarod Richard 1, Jarod Richard 2, 10, 100, gampang itu duitnya sekarang. Hepeng dona mengatur pertiwion. Duit yang mengatur negara ini, ya udah selesailah. Ya Pak Presiden Prabowo, kalau ini nggak bisa lagi kerusakan ini di pengadilan ini diperbaiki, bubarkan Pak. Rekrut hakim-hakim baru, jaksa-jaksa baru yang berintegritas, jangan pakai duit. Terus buat undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik atas harta, terutama ini aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim. Ya nggak mungkin lah seperti Sandiaga Pak Prabowo, gaji 11-13 juta sebulan, hartanya 7,6 miliar. Masuk akal dari mana itu Pak matematikanya? Walaupun dia cuma makan garam setiap hari, nggak terkumpul itu 7,6 miliar itu. Ya, ditabung terus gajinya 13 juta sebulan, 1 tahun itu paling 200 juta. Atau 150 juta. Berapa puluh tahun dia untuk menjadi 7,6 miliar? 100 tahun. 50 tahun minimum. Nggak makan, nggak ada kebutuhan yang lain. Makanya Pak, buat undang-undang perampasan aset, khususnya untuk aparat penegak hukum ini, jaksa, polisi, hakim. Terus pembuktian terbalik atas harta mereka. Jangan seenaknya mengaku-ngaku hibah tanpa akta seperti Sandiaga. 6,6 miliar tanah dan bangunan, cuma hibah di bawah tangan, hibah tanpa akta. Padahal dia aparat penegak hukum, tidak mematuhi hukum. Gimana lah kita hukum di Indonesia ini? Yang Bapak janjikan hukum yang tegas,
No hope, hopeless Pak, tanpa harapan rakyat. Rakyat kalau mau bersidang takut, nggak ada duit. Kenapa? Ya Jarod Richard yang lain mengintai di setiap persidangan, mana yang bisa diageni nih, mana yang bisa jadi duit. Gampang itu, aku punya hakim-hakim yang bisa kubayar, jaksa-jaksa yang bisa kubayar di pengadilan negeri tinggi dan Mahkamah Agung. Itulah potret hukum yang dihadapi oleh rakyat jelata sekarang, Pak. Apa sekarang janji Bapak? Ya udah mulai bulan kedua ini, bergeraklah cepat, progresif, tunjukkan bahwa Anda benar sesuai dengan janji kampanye Anda. Ini udah mulai masuk bulan kedua, ya, tunjukkanlah bukti-bukti itu, bukan hanya omon-omon seperti yang Bapak bilang di kampanye atau pilpres, debat pilpres kan ya. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. 12. 12. 12. Apabila di dalam metadata yang tercantum dalam BAP terdapat referensi terhadap Erickson, bisakah saudara ahli menjelaskan apa fungsi dari perangkat lunak tersebut dan mengapa nama tersebut bisa muncul dalam metadata sebuah rekaman video CCTV? Iya. Jadi ketika kamera CCTV yang ada di ruangan ini nanti kan terkoneksi ke DVR. Sama seperti di rumah atau di kantor yang lain, ada dua pilihannya, kamera CCTV ke DVR atau kamera CCTV ke komputer server. Kalau dia banyak biasanya bentuknya server, tapi kalau sedikit ya bentuknya DVR. Nah, itu perangkat keras, DVR juga perangkat keras. Oleh karena itu perlu dijembatanin dengan yang namanya aplikasi. Sama seperti kita punya HP, ada kamera, tapi kan kita butuh aplikasi untuk menjalankan kamera itu, untuk kita bisa capture. Nah, aplikasi itu bawaannya DVR. Jadi dia butuh aplikasi untuk melakukan perekaman dari kamera CCTV dan aplikasi juga untuk kalau nanti dibutuhkan ekstraksi rekaman CCTV ke media penyimpanan di luar. Nah, eRedsoft itu adalah bawaannya DVR. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang lain, maka itu juga bawaannya DVR. Ketika melakukan proses perekaman, atau yang kedua ketika melakukan proses ekstraksi dari DVR ke media penyimpanan di luar. Demikian. Mungkin pertanyaan sama kepada Pak Christopher. Siap. Izin untuk eRedsoft mungkin sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Muhammad Nuh. Saya juga sependapat. Mungkin bahasa umumnya dia seperti translator, Pak.
Jadi bahasa yang disimpan oleh DVR itu bagaimana supaya kita bisa ekstraksi. Nah itu ada software bawaan dari DVR-nya yang diambil. Nah ini juga berlaku untuk DVR merek-merek lain. Belum tentu iRightSoft nama softwarenya, bisa juga nama software yang lain, tapi itu seperti firmware di dalam DVR itu untuk bisa melakukan seperti operating system. Jadi seperti bagaimana kita bisa mendownload data, membaca data yang disimpan oleh CCTV. Nah itu softwarenya itu. Jadi itu bawaan dari alatnya, Pak. Gitu. Mohon izin majelis melanjutkan. Saudara ahli, saya langsung masuk ke memori peninjauan kembalinya pemohon. Nah, dalam permohonannya pemohon ini mempermasalahkan masalah pada BAP saudara ahli. Ada untuk file yang sama terdapat catatan metadata yang berbeda yang menunjukkan perbedaan frame antara 50910 dan 50810. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini dari sudut pandang digital forensik? Apakah ini menunjukkan adanya manipulasi atau modifikasi? Ya, terima kasih. Jadi metadata yang ada di laporan kita itu sama seperti yang ada di sini. Kita menggunakan aplikasi yang sama, Media Info. Kemudian setelah kita analisa metadata, itu masuk ke analisa frame. Nah, untuk ada hubungannya dengan frame di metadata itu kita input manual jumlah framenya. Jadi kalau tadi 50910 dengan 50810, maka yang benar adalah 50810. Yang 50910 itu salah ketik, dan itu juga udah kita sampaikan ketika di persidangan Agustus 2016 ada salah ketiknya, karena itu input manual yang khusus frame-nya. Tapi kalau yang di luar itu atau yang di atas itu semuanya itu mengambil dari metadata Media Info ini.